Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya kemarin, saya hari ini akan menjelaskan materi tentang peluang, yaitu materi terakhir pada semester ini. Nah, mari kita mulai materinya pada hari ini. Sebentar. Oke, peluang. Nah, dalam peluang ini kita akan menemukan beberapa istilah penting. Yang pertama yaitu percobaan, di mana percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Kemudian ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Nah, ruang sampel ini biasanya disimbolkan sebagai S besar seperti ini. Kemudian yang ketiga kita punya yang namanya kejadian. Apa sih kejadian itu? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, di sini saya punya contoh pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Yang kita tahu, dadu itu kan bentuknya kotak seperti ini dan memiliki 6 buah sisi. Nah, 6 sisi ini terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua yang ada di sini, yang ada di dadu ini dimasukkan ke dalam ruang sampel sehingga ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau untuk kejadian itu ada macam-macam. Di sini saya menuliskan 4 contoh. Yang pertama, munculnya mata dadu berangka genap. Berarti nanti himpunannya adalah angka 2, 4, 6. Kenapa tidak ada angka 8, 10, dan lain-lain? Karena di sini di ruang sampel tidak ada angka 8, 10, dan seterusnya. Hanya angka 1 sampai 6. Kemudian mata dadu bilangan prima. Seperti yang kita ketahui, bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Berarti yang termasuk bilangan prima di sini adalah angka 2, 3, dan 5. Kemudian ada juga kejadian muncul mata dadu bilangan kurang dari 3. Nah, kalau kurang dari 3, di situ kan kita punya angka berapa saja, yaitu angka 1 dan 2. Kemudian muncul mata dadu bilangan lebih dari 7. Nah, perhatikan di sini kan kita punya angka maksimalnya 6. Tidak ada angka 7 di sini, berarti kalau angka 7 satu saja kalau angka 7 saja sudah tidak ada, apalagi bilangan-bilangan yang lebih dari 7 juga tidak ada, maka nanti pada kasus ini kita cukup menulis himpunan kosong seperti ini. Jadi ada kurung kurawal, di tengahnya tidak diisi apapun. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan ruang sampel. Nah, untuk menentukan ruang sampel itu ada dua caranya. Yang pertama dengan menggunakan tabel. Di sini kalau misalnya yang dibahas nanti hanya ada dua hal, maka bisa menggunakan tabel. Kemudian pohon bercabang. Di sini akan digunakan apabila yang dibahas ada dua hal atau lebih. Contoh di sini, saya punya ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu secara bersamaan. Nah, di sini saya buat tabel, di mana pada tabel yang sebelah sini pada baris ini saya tulis sebagai dadu pertama, ya, karena di sini ada dua dadu, di sini sebagai dadu pertama, di sini sebagai dadu kedua. Yang namanya dadu sesuai yang saya jelaskan tadi, kan ada 6 matanya, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dadu pertama ini saya tulis angka 1 sampai 6, kemudian dadu kedua 1 sampai 6 juga saya tulis. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita lempar dua buah dadu itu, yang muncul itu bisa pada dadu pertama angka 1, pada dadu kedua angka 1. Atau bisa juga pada dadu pertama angka 2, dadu kedua angka 3. Atau bisa juga pada dadu pertama angka 4, dadu kedua angka 6. Bisa juga dadu pertama angka 6, dadu kedua angka 2. Nah, perhatikan karena di sini dadu pertama ada 6, kemudian dadu kedua juga ada 6, maka nanti untuk mendapatkan jumlah ruang sampelnya, nah NS ini adalah
jumlah ruang sampel maka didapatkan dari 6 dikali 6. Hasilnya adalah 36. Kemudian apa saja ruang sampelnya? Berarti kita nanti kalau ditanya ruang sampelnya apa saja, jawabannya mau dari 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai 6,6. Kita tulis sebanyak 36 pasangan di sini. Namun di sini kan tidak mungkin saya tulis 36 pasangan, jadi di sini saya wakili dengan titik 3. Namun yang berarti di sini maksudnya adalah ruang sampelnya mulai 1,1 hingga 6,6. Kemudian di sini saya punya juga ruang sampel pemasangan baju dan juga celana. Di mana baju itu punya 3 warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Celananya berwarna warna biru dan juga putih. Nah, di sini saya buat tabelnya. Di sini tabel baju dan di sini celana. Baju tadi kita punya warna merah, kuning, dan hijau. Celana warna biru dan putih. Kita akan pasang-pasangkan, berarti di sini nanti kita punya pasangan baju merah, celana biru. Kemudian di sini baju merah, celana putih. Di sini baju kuning, celana biru, dan seterusnya hingga kita punya baju hijau, celana putih. Nah, ruang sampelnya bagaimana? Berarti ruang sampelnya nanti kita tulis semuanya ini berpasang-pasangan seperti ini. Nah, jumlah ruang sampelnya bagaimana? Perhatikan, di sini kan bajunya kita punya 3 jenis. Celananya punya 2 jenis. Berarti ruang sampelnya sebanyak 3 kali 2. Anggota ruang sampelnya sebanyak 3 kali 2, yaitu 6. Nah, kalau tadi kita membahas dengan menggunakan tabel, sekarang kita bahas dengan menggunakan pohon bercabang. Nah, di sini saya punya contoh ruang sampel pelemparan 2 koin. Dan seperti yang kita ketahui, yang namanya koin itu punya 2 sisi, yaitu angka dan juga gambar. Nah, nanti kalau dilemparkan berarti nanti kita punya bisa membentuk angka, gambar atau gambar-gambar dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Kan tadi saya bilang bisa menggunakan pohon bercabang. Nah, untuk pohon bercabang, kita lihat dulu dari koin pertama. Koin pertama itu kan punya angka dan gambar. Kita buat di sini dulu. Kalau sudah, nanti kita buat kemungkinan koin kedua. Nah, koin kedua kan juga punya angka gambar. Maka kita tulis juga angka gambar. Namun karena di sini ada 2 bagian, maka nanti angka gambar juga dibuat peranakan seperti ini. Jadi A dipecah jadi angka gambar, G juga dipecah jadi angka gambar, sehingga nanti kita punya pasangannya angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, di sini jumlah sampelnya ada berapa? Nah, ingat koin pertama tadi kan kemungkinannya ada angka gambar yaitu 2, koin kedua juga kemungkinannya angka gambar yaitu 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Jadi intinya yang namanya pohon bercabang nanti setiap cabang bercabang lagi dan seterusnya ya. Ada lagi contoh ini, ruang sampel pelemparan 3 koin. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang namanya pohon bercabang, berarti nanti setiap cabangnya itu akan bercabang terus. Sesuai jumlah apa namanya yang dibahas nanti. Nah, di sini karena 3 koin, berarti ini nanti ada koin 1, koin 2, koin 3. Koin 1 kemungkinannya angka gambar, kita cabangkan. Karena koin 2 juga kemungkinannya angka gambar, seperti ini. Kemudian koin 3 kan kemungkinannya angka gambar. Berarti nanti tiap kemungkinan ini kita cabangkan lagi seperti ini. Sehingga kita punya nanti kemungkinan yang keluar adalah angka-angka-angka atau angka-angka gambar atau angka gambar angka dan seterusnya, dan yang terakhir kemungkinan keluar saat pelemparan 3 koin adalah ketiganya gambar. Nah, ini ruang sampelnya. Nah, perhatikan, koin pertama itu kan punya 2 kemungkinan yaitu angka gambar, koin kedua juga punya 2 kemungkinan yaitu angka gambar, dan koin ketiga juga punya 2 kemungkinan yaitu angka gambar. Sehingga kalau ditanya berapa jumlah ruang sampelnya, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, kali ini ruang sampel pemasangan 1 kemeja, 3 outer, dan juga 2 bawahan.
Nah, karena di sini cuma ada satu, maka nanti yang di sini saya tulis hanya kemeja. Kemudian punya 3 outer, berarti nanti dicabangkan menjadi 3 seperti ini, yaitu kemeja, kardigan, dan juga vest. Kemudian nanti dipasangkan dengan bawahan, yaitu bawahannya ada 2, celana rok. Maka dari itu nanti setiap cabang ini kita buat cabang lagi, seperti ini. Dibuat cabang celana dan rok. Sehingga nanti sampelnya yang pertama ada kemeja, jaket, celana. Kemudian ada kemeja, jaket, rok, kemudian dan seterusnya sampai yang terakhir kita punya kemeja, vest, dan rok. Nah, kalau ditanya berapa jumlah NS-nya ini? Nah, kemejanya kan ada satu. Kemudian outernya kan ada 3, berarti 1 kali 3. Kemudian bawahannya kan ada 2. Jadi 1 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kita cek di sini, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pasangan. Nah, kemudian kita akan belajar ini. Kalau tadi sudah menentukan ruang sampel, sekarang kita belajar mengenai peluang yang sebenarnya. Peluang suatu kejadian. Jadi apabila A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang A didefinisikan sebagai berikut, yaitu NA dibagi NS. Di mana NA adalah banyak anggota kejadian A dan NS adalah banyak anggota kejadian ruang sampel. Kemudian apabila A komplement, ini bacanya komplement ya, adalah banyak kejadian bukan A, maka PA komplement adalah 1 dikurangi PA. Jadi peluang komplement itu didapatkan dari 1 dikurangi peluang kejadian A. Kita langsung masuk contohnya. Contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu genap, mata dadu bilangan kurang dari 3, dan mata dadu bilangan lebih dari 7. Pertama kita harus menentukan ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS-nya ada 6. Kemudian mata dadu genap. Kita data dulu dadu genap itu siapa saja. Ternyata ada 2, 4, 6. Maka dari itu NA-nya adalah 3. Sehingga nanti kalau ditanya peluang munculnya mata dadu genap, yaitu NA sama dengan 3 dibagi NS, di mana NS-nya 6. Jadi 3/6 sama dengan setengah. Kemudian mata dadu bilangan kurang dari 3. Nah, kurang dari 3 kita data dulu angkanya 1 sama 2. Oh iya, ruang sampel antara nomor A, B, C ini sama ya, karena kita sama-sama membahas satu buah dadu. Jadi di sini nanti balik lagi nomor B, kita punya NA-nya adalah 2. Di mana nanti NS-nya juga sama yaitu 6. Sehingga kalau ditanya berapakah peluang munculnya bilangan kurang dari 3 pada pelemparan sebuah dadu, berarti nanti NA dibagi NS sama dengan NA-nya 2, NS-nya 3, 2 dibagi 6 sama dengan 1/3. Dan yang ketiga, yang C, kita punya kasus mata dadu bilangan lebih dari 7. Kalau seperti yang sudah didata tadi, bilangan lebih dari 7 pada sebuah dadu itu adalah tidak ada, yaitu himpunan kosong, maka NA-nya sama dengan 0. Sehingga PA-nya peluangnya adalah 0 dibagi 6 sama dengan 0. Nah, contoh lagi. Kalau tadi 1 buah dadu, sekarang 2 buah dadu. Di sini 2 buah dadu, sisi 6 dilemparkan sekali secara bersamaan. Hitunglah nilai peluang kejadian berikut. Yang pertama munculnya mata dadu 5, kedua munculnya mata dadu pertama dan mata dadu kedua adalah bilangan prima, dan yang ketiga adalah munculnya jumlah kedua mata dadu adalah 8. Nah, di sini kan tadi kita sudah membahas tentang ruang sampel pelemparan 2 buah dadu. Ini saya cantumkan kembali. Ingat NS-nya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Ini berlaku untuk nomor A, B, dan C. Langsung kita bahas. Nah, jadi kalau tadi saya beri nama peluangnya itu, kejadiannya itu bernama A. Pada kasus ini kejadiannya saya namakan E1, E2, dan E3.
Nah, misal E1 adalah kejadian muncul mata dadu pertama 5. Nah, kalau kita lihat mata dadu pertama 5 itu mana? Tentu bisa kita lihat di sinilah mata dadu pertama 5. Ada 51 sampai 56. Tentunya di sini berarti anggota Na-nya atau Ne1-nya adalah 6. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu pertama 5 adalah 6 dibagi 36. Dari mana? Ne1-nya kan tadi 6 dan Ns-nya jumlah apa namanya? Ruang sampelnya tadi yang ini adalah 36. Jadi 6 per 36 bisa dikecilkan jadi 1/6. Yang kedua, misal pada soal kedua kita punya munculnya mata dadu pertama dan mata dadu kedua adalah bilangan prima. Nah, di sini kita lihat yang keduanya bilangan prima mana saja. Nah, di sini sudah didata ada 22, 23, 25. Ingat, angka bilangan prima kan tadi 2, 3, 5 ya di sini. Jadi kita cari pasangannya. Ada 22, 23, 25. Kemudian ada 33, 32, 35. Kemudian di sini, nah, di sini tidak ada karena ada angka 4. 4 adalah bukan bilangan prima. Kemudian ada 52, 53, 55. Di sini juga tidak ada karena pada angka pertamanya ini kan angka 6. Nah, angka 6 kan bukan bilangan prima, jadi di sini pada baris ini tidak ada ya. Nah, kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggotanya ada 4, makanya jadi nanti hasilnya, peluangnya adalah 9/36. Nah, di sini sudah dirinci ya anggota dari E2 itu siapa saja. Nah, ini. Ingat ya, E2 ini adalah kejadian munculnya mata dadu pertama dan mata dadu kedua adalah bilangan prima. Ingat masalah penamaan ini terserah kalian, bisa kalian namai C, B, D, dan lain-lain ya. Nah, balik lagi, tadi kan hasil peluangnya 9/6. Ini bisa dikecilkan menjadi 1/4. Kemudian yang C, misalkan E3 adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu adalah 8. Kita kembali ke sana. Yang kalau dijumlahkan 8 mana saja hasilnya? Dari sini kita bisa lihat. Di antara ini sampai ini, 11 hingga 16 tentu tidak ada. Nah, sedangkan di sini ada angka pada pasangan 26. Bentar. Ada pasangan 26, kemudian ada pasangan 35, ada pasangan 44, ada pasangan 53, ada pasangan 62. Jadi kalau dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Anggotanya adalah 5. Di sini sudah ditata anggota-anggotanya sesuai yang kita highlight tadi. Sehingga di sini didapatkan Ne3-nya adalah 5. Sehingga nanti peluang munculnya kedua mata dadu 8 adalah yaitu 5/36. Selanjutnya, 3 keping mata uang logam dilemparkan secara bersamaan. Hitunglah nilai peluang kejadian berikut. Yang pertama, munculnya 3 sisi gambar. Kemudian munculnya 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Dan yang terakhir munculnya 3 sisi tidak sama. Nah, kita kembali ke bentuk pohon bercabang tadi. Sudah saya tulis lagi. Di sini yang pertama dia minta 3 sisi gambar. Berarti hanya 1 di sini. Nah, perhatikan tadi NS-nya di sini kan adalah 8 ya. Sesuai perhitungannya tadi ada 8 angka pada anggotanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya NS-nya adalah 8.
Nah, di sini semestanya tadi, ruang sampelnya ya. Sehingga nanti kalau ditanya peluang munculnya 3 sisi gambar, kan anggotanya hanya ada satu yaitu GGG. Maka nanti peluangnya adalah 1/NS-nya adalah 8. Kemudian di sini misal F adalah kejadian munculnya 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Nah, berdasarkan ini tadi 2 sisi gambar 1 sisi angka, berarti dilihat mana saja 2 sisi gambar. Ternyata ada ini, kemudian ada ini, ada ini. Ada sekitar 3. Nah, di sini kita punya ada 3 anggotanya sesuai yang saya centang tadi. Ada AGG, GAG, dan GGA. Berarti NF-nya adalah 3. Ingat F adalah kejadian munculnya 2 sisi gambar dan 1 sisi angka, banyaknya adalah 3. Jadi peluang kejadian F adalah 3/8. Kemudian yang nomor C, munculnya 3 sisi tidak sama. Nah, perhatikan di sini sudah bilang mintanya 3 sisi tidak sama. Berarti kita cari yang sama dulu. Yang sama di situ kan ada angka-angka dan juga gambar-gambar-gambar. Nah, di sini saya tulis misal E adalah kejadian muncul 3 sisi sama. Berarti anggotanya E adalah AAA, GGG. Jadi NE atau jumlah E adalah 2. Sehingga peluang munculnya 3 sisi gambar atau PE itu adalah 2/8. Nah, kalau sudah nanti jika E adalah kejadian munculnya 3 sisi sama, maka E aksen atau E komplement, ini masuk ke peluang komplement ya, yaitu peluang yang berlawanan dengan kejadian yang E tadi, maka E komplement yaitu munculnya kejadian 3 sisi tidak sama adalah 1 dikurangi PE. Di mana hasilnya adalah 1 dikurangi 2/8 sama dengan 6/8. Saya ulangi cara menghitungnya, 1 dikurangi 2/8, kita samakan penyebutnya per 8. Nanti satunya dikalikan ke 8 sini, jadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6/8. Atau bisa dikecilkan menjadi 3/4. Selanjutnya, saya punya contoh. Dalam satu kotak terdapat 8 permen jeruk, 7 permen susu, 10 permen stroberi, dan 5 permen jahe. Tentukan peluang terambilnya permen jahe, dan yang kedua bukan permen jahe. Berarti kita harus tahu dulu. Di sini saya tulis dulu A adalah peluang terambilnya permen jahe, sehingga A aksen adalah peluang terambilnya bukan permen jahe. Sehingga kita lihat di sini jumlah A ada berapa? Ternyata ada 5. Karena kenapa? Di sini jumlah permen jahe adalah 5. Kemudian kalau sudah kita tentukan NS-nya. Nah, NS berarti kita jumlahkan semua permen yang ada di kotak itu ada berapa? Yaitu 8 tambah 7 tambah 10 tambah 5. Hasilnya adalah 30. Sehingga nanti peluang terambilnya permen jahe yaitu NA-nya 5, NS-nya 30, 5/30. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/6. Nah, yang B, peluang terambilnya bukan permen jahe, komplement ya, berarti nanti 1 dikurangi 5/30, kita samakan penyebutnya jadi per 30, nanti satunya dikali 30 di sini jadi 30 dikurangi 5, hasilnya adalah 25/30, kalau disederhanakan menjadi 5/6. Nah, setelah tadi kita membahas peluang-peluang sederhana, sekarang kita membahas peluang kejadian majemuk. Nah, ada 3 jenis, yaitu yang pertama peluang 2 kejadian saling lepas. Jadi misal ada, di sini belum saya tulis rumusnya ya, 2 peluang yaitu PA dan PB dikatakan saling lepas apabila menggunakan nanti ciri-cirinya menggunakan kata atau dan tidak ada kejadian yang kembar. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya adalah PA ditambah PB. Yang kedua adalah peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Nah, di sini
Ciri-cirinya nanti menggunakan kata atau, sama-sama menggunakan atau, bedanya ada kejadian yang kembar. Sehingga nanti bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Di mana A irisan B ini adalah peluang adanya kejadian yang kembar itu tadi. Sedangkan peluang kedua kejadian saling bebas, ciri-cirinya menggunakan kata dan. Nah, bagaimana rumusnya? Berarti rumusnya nanti cukup PA dikali PB. Seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini saya tadi belum menjelaskan tentang kartu remi ya. Di sini diceritakan dalam satu set kartu bridge ada 52 kartu terdiri dari 13 kartu skop berwarna hitam, berarti kemudian 13 kartu cengkeh juga warnanya hitam, 13 kartu hati berwarna merah, dan 13 kartu berlian berwarna merah. Setiap jenis terdiri atas kartu bernomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian J, yaitu Jack, Ki, yaitu ratu, kemudian K, yaitu raja, dan as. Jika diambil salah satu kartu dari satu set tersebut, berapakah peluang kejadian yang terambil dari satu kartu berwarna hitam atau kartu K? Nah, sekarang kita data dulu. Kartu hitam. Nah, kartu hitam, ada apa saja kartu hitam di sini? Ada 13 sekop dan juga 13 kartu cengkeh atau keriting ya biasa kita menyebutkan. Berarti ada 13 ditambah 13. Anggotanya ada, ini disebutkan di sini yaitu 13 ditambah 13 sama dengan 26. Sehingga ini nanti dinamakan sebagai PA, yaitu 26/52. 26-nya dari mana? Saya ulangi lagi, tadi kartu hitam ada dari kartu hati kartu skop dan juga kartu cengkeh, di mana kartu skop anggotanya adalah 13 dan kartu cengkeh adalah 13 juga. Jadi 13 tambah 13/52 hasilnya adalah 26/52 sama dengan setengah. Kemudian misalkan B adalah kejadian munculnya kartu K. Nah, kartu K di sini kan tidak dijelaskan kartu K itu apa saja. Nah, sesuai pengetahuan kita, kartu K itu ada K sekop, kemudian K cengkeh, kemudian ada K hati, dan juga ada K berlian. Nah, di sini kan anggotanya ada 4, berarti nanti peluang B-nya adalah 4/52. Kemudian ternyata di antara dua anggota ini ada anggota yang sama. Apa anggota yang sama? Tentu yang pertama K cengkeh dan yang kedua adalah K sekop. Kenapa? Karena kartu cengkeh K itu warnanya hitam dan kartu K sekop itu warnanya hitam. Nah kan di sini ada dua yang sama. Berarti nanti PA irisan B-nya adalah 2/52 sama dengan 1/26. Sehingga nanti, nah kita perhatikan di sini ada kata atau, kemudian ada yang sama yaitu dua anggota, maka menggunakan rumus PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kita masukkan sesuai ini tadi, jadi kita punya 26/52 ditambah 4/52 dikurangi 2/52 sama dengan 26 tambah 4, 30. 30 kurangi 2 adalah 28/52. Kalau disederhanakan dibagi 4 sama dengan 7/13. Jadi peluang kejadian terambil satu kartu berwarna hitam atau satu kartu K adalah 7/13. Selanjutnya, sebuah kartu diambil secara acak dari
satu set kartu bridge, berapakah peluang kejadian terambil kartu skop atau kartu berwarna merah? Nah, kartu skop itu kan ada 13 anggotanya. Berarti nanti peluang A ini akan kejadian terambilnya kartu skop, peluangnya adalah 13/52. Kemudian B adalah kartu berwarna merah. Nah, kartu berwarna merah itu apa saja? Yaitu kartu kartu hati dan juga kartu berlian tadi. Hati ini ada 13, berlian ada 13. Jadi nanti PB-nya adalah 13 ditambah 13/52. Hasilnya adalah 26/52. Digabungkan ya. Nah, kemudian perhatikan, kita cek di sini kan menggunakan kata atau. Kemudian dilihat lagi apakah ada yang sama di antara anggota ini dan ini. Tentunya tidak, karena sekop itu kan warnanya hitam. Sedangkan di sini jelas warnanya merah, jadi tidak ada yang sama anggotanya. Jadi kita langsung masuk ke rumus PA union B adalah PA ditambah PB. Di mana PA tadi 13/52, kemudian PB-nya adalah 26/52, hasilnya adalah 39/52 kalau dikecilkan menjadi 3/4. Nah, jadi peluang kejadian terambil kartu skop atau kartu berwarna merah adalah 3/4. Selanjutnya, nah ini, dalam satu kotak terdapat 8 permen jeruk, 7 permen nanas, 10 permen stroberi, dan 5 permen melon. Tentukan peluang terambilnya permen jeruk dan susu dalam sekali pengambilan. Nah, ini sudah jelas menggunakan kata dan. Kita cek dulu. Misal J di sini adalah kejadian terambil permen jeruk. Nah, permen jeruk di sini kan 8. Jadi NJ adalah 8. Kemudian N adalah kejadian terambil permen nanas, sehingga N jumlah N adalah 7. Nah, untuk jumlah sampelnya kita tambahkan semua seperti tadi, itu 8 tambah 7 tambah 10 tambah 5 hasilnya 30. Sehingga kita cari dulu peluang terambilnya permen jeruk, yaitu 8/30. Kemudian peluang terambilnya permen nanas, yaitu 7/30. Karena ini menggunakan kata dan, maka nanti cara menghitungnya adalah PJ dikali PN, di mana 8/30 dikali 7/30 sama dengan 56/900. Seperti itu. Ini apabila bisa dikecilkan, silakan dikecilkan. Sepertinya masih bisa ini. Kita bagi 2. Di sini kalau dibagi 2 ini 28, ini dibagi 2 adalah 450. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam permutasi dan kombinasi. Sebentar. Permutasi dan kombinasi. Nah, sebelumnya kita akan bahas definisi dan notasi faktorial. Kalau kalian punya 5 tanda seru seperti ini atau 4 tanda seru, maka ini dibaca 5 faktorial dan yang ini dibaca 4 faktorial. Nah, maksudnya faktorial itu bagaimana? Berarti nanti kita akan mengalihkan bilangan ini dan bilangan sebelum-sebelumnya sampai angka 1. Jadi makanya kalau kita punya 5 faktorial, berarti itu nanti bisa ditulis sebagai 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian kalau misal punya 10 faktorial, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Seperti itu. Nah, di sini kita belajar dulu bagaimana sih cara menghitung faktorial. Nah, jadi kita punya 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, berarti 2 faktorial itu kan 2 dikali 1. Sedangkan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kalau dikalikan semua tentu hasilnya adalah 12. 2 kali 1, 2. 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Kemudian yang kedua kita punya 10 faktorial per 6 faktorial. Seperti yang kita ketahui, 10 faktorial itu kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
Dan 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, diperhatikan di atas ini kita punya perkalian 6 sampai 1. Ini berarti bisa disederhanakan menjadi 6 faktorial. Kemudian ini 6 sampai 1 juga tetap dirinya sendiri yaitu 6 faktorial. Makanya di sini pada perhitungan ini eh, cukup ditulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Berarti ini yang 6 faktorial ini sudah mewakili perkalian 6 hingga perkalian 1 seperti ini. Nah, kalau sudah karena di atas dan bawah sama-sama ada 6 faktorial, ini boleh dicoret. Sehingga kita punya 10 kali 9 kali 8 dan kali 7. Hasilnya adalah 5040. Nah, kita akan masuk ke dalam permutasi yang sesungguhnya. Permutasi adalah cara penyusunan dari elemen-elemen suatu himpunan dengan cara memperhatikan urutan. Perhatikan, di sini intinya adalah permutasi nanti urutan itu penting. Berbeda urutan berarti sudah berbeda makna, ya. Nah, permutasi ini rumusnya PNR di mana nanti di sini kalian cukup masuk di sini saja. NPR di mana nanti N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, langsung masuk. Dalam suatu pemilihan pengurus kelas akan dipilih seorang ketua kelas, wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Calon yang terisi sebanyak 6 orang dan masing-masing punya kemungkinan yang sama untuk menduduki satu jabatan. Berapa banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Nah, perhatikan. Di sini kan yang dibutuhkan ada ketua kelas, wakil ketua kelas, kemudian sekretaris, kemudian bendahara. Misal 6 orang ini namanya adalah A, B, C, D, E, F. Apabila A menjadi ketua kelas, B menjadi wakil, C menjadi sekretaris, dan D menjadi bendahara, tentu urutan ini sudah berbeda apabila B menjadi ketua kelas, A menjadi wakil, C menjadi sekretaris, dan D menjadi bendahara. Ini masih membahas tentang si A dan B. Belum lagi nanti kalau C dan D juga dipisah. Nah, inilah maksud dari permutasi. Di sini nanti sedikit saja yang berbeda urutannya, itu sudah berbeda maknanya, ya. Makanya kalau pada kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus jabatan, biasanya akan menggunakan permutasi. Nah, di sini langsung dilihat anggotanya kan ada 6 tadi. Anggotanya ada 6, kemudian yang dipilih ada 4. Maka nanti permutasinya adalah 6 permutasi 4. Di mana nanti N-nya adalah 6, R-nya adalah 4. Ingat, NPR itu rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R kurang N dikurangi R faktorial. Sehingga kita punya di sini 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial. Di mana 6 kurangi 4 hasilnya adalah 2 faktorial. Nanti kita bedah dari sini 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 2 faktorial adalah 2 kali 1. Barangkali ada yang lebih suka menulisnya seperti ini, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nanti tinggal dicoret seperti ini, tidak apa-apa, sama-sama saja hasilnya nanti 360. Jadi banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk adalah 360 susunan. Selanjutnya kombinasi. Nah, kalau tadi benar-benar perhatikan urutan, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi meskipun yang berubah nanti banyak susunannya, itu nanti tetap dihitung sama. Nah, rumusnya bedanya di sini nanti N kombinasi R berarti nanti N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, contoh di sini, untuk keperluan lomba cerdas cermat dipilih 3 siswa dari 5 orang, dari 5 calon yaitu Ani, Betty, dan seterusnya. Berapa macam susunan calon yang dapat dipilih? Nah, di sini misal ya ini sudah dijelaskan urutan-urutannya.
Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama kalian menggunakan cara manual dan cara yang kedua menggunakan rumus kombinasi. Namun di sini saya tekankan kalau ada cara-cara seperti ini langsung masuk cara kombinasi, jangan manual ya. Karena kalau misalnya nanti ada banyak anggotanya kalian bingung ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan kok bisa ini masuk ke dalam kombinasi. Nah, di sini sudah dijelaskan. Kalau saya memilih Ani, Betty, Dedi, itu pasti sama urutannya kalau saya memilih Ani, Dedi, Betty dalam satu kelompok ya. Nah, kenapa kok bisa sama? Karena di sini kan nggak membutuhkan ini harus menjadi apa namanya ini harus menjadi ini harus menjadi ini. Pokoknya intinya hanya mengambil 3 orang dari 5 orang. Berarti nanti kan nggak perlu memperhatikan urutan yang diambil itu siapa. Jadi makanya dia menggunakan kombinasi. Berarti nanti kombinasinya adalah anggotanya ada 5 yang dipilih 3 berarti 5 kombinasi 3. Di mana nanti 5 rumusnya 5 faktorial per saya tulis lagi rumus kombinasi di mana n kombinasi r sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n dikurangi r faktorial. N-nya kan ada 5, R-nya ada 3, jadi 5 faktorial per 3 faktorial, sesuai ini rumus. Kemudian dikali N dikurangi R, yaitu 5 dikurangi 3 faktorial. Sehingga kita punya seperti ini bisa saya tulis sebagai 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini dicoret, sehingga kita punya yang atas 5 kali 4, yang bawah 2 kali 1. Coret sini 2, 5 kali 2 adalah 10. Jadi banyak susunannya adalah 10. Nah, seperti itu materi untuk peluang pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi saya dan jangan lupa dirangkum dan rangkumannya tolong dikumpulkan ke saya secepat mungkin besok atau paling lambat hari Senin ya. Rangkumannya cukup ditulis di entah boleh buku catatan atau di buku catatan saja ya. Baik, saya akhiri dulu materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.